Selamat pagi pemirsa. Berita utama kami hari ini adalah sebuah kasus korupsi besar yang kini sedang hangat diperbincangkan publik. Kasus dugaan korupsi tambang timah senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan nama suami dari artis terkenal Sandra Dewi. Kasus ini mengejutkan banyak pihak karena melibatkan angka yang fantastis dan tokoh-tokoh terkenal. Saya, Linggar, akan menyampaikan lebih lengkap mengenai kasus ini. Kasus ini mencuat ketika penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan timah ilegal di Indonesia mulai dilakukan secara intensif oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan yang diterima, nilai kerugian negara akibat aktivitas ini diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat besar. Penyidikan awal menemukan dugaan keterlibatan beberapa pengusaha besar, salah satunya adalah suami dari artis Sandra Dewi, yang hingga kini namanya belum disebut secara resmi oleh pihak yang berwajib. Polres Pangkal Pinang bersama Satpol PP merazia tambang timah yang beroperasi secara ilegal di Kolong Akit Semabung Lama, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun saat petugas datang, para pelaku tambang berhasil meloloskan diri dari sergapan petugas. Petugas akhirnya membongkar dan menyita peralatan tambang yang ditemukan di lokasi. Razia dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan warga akibat terganggu dengan kebisingan suara dari mesin-mesin tambang ini. Melakukan penertiban terhadap Kolong Akit di Kelurahan Semabung Lama yang selama ini sudah sangat meresahkan masyarakat karena Kota Pangkal Pinang tidak ada penambangan timah, sehingga tambang-tambang liar di belakang kami ini sudah kami beberapa kali melakukan himbauan tetapi tidak diindahkan. Dengan sangat terpaksa kami melakukan penegakan. Bahkan letak tambang yang cukup dekat dengan jalan sehingga berpotensi merusak fasilitas negara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Tambang timah sendiri merupakan salah satu sumber daya alam strategis di Indonesia. Namun praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan, baik dari segi izin maupun tata kelola lingkungan, menyebabkan kerugian besar bagi negara. Selain itu, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterlibatan suami Sandra Dewi dalam kasus ini bermula dari dugaan bahwa perusahaan yang dimilikinya terlibat dalam praktik tambang timah ilegal dan korupsi. Menurut penyelidikan sementara, suami dari artis tersebut memiliki hubungan dan jaringan pengusaha dan pejabat untuk memanipulasi izin tambang serta menghindari kewajiban membayar pajak dan royalti kepada negara. Sebanyak 16 orang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, salah satunya yaitu suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Harvey merupakan petinggi di perusahaan smelter timah swasta terbesar, PT Refine Bangkatin. Dalam kasus tersebut, Harvey disangkakan telah menghubungi MRPT alias RZ yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Timah Tbk untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha penambangan milik PT Timah. Saat itu, keduanya sempat beberapa kali bertemu membahas pertambangan liar tersebut. Keduanya pun sepakat agar kegiatan pertambangan liar itu ditutup-tutupi. Lalu Harvey dan RZ membuat kesepakatan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah dengan melibatkan 4 smelter swasta, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN. Selanjutnya dilakukan bagi hasil keuntungan untuk para tersangka dengan dalih dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun, kejaksaan menemukan dana CSR itu tidak tepat sasaran dan merusak lingkungan secara masif. Kasus korupsi itu menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Jauh sebelum pengungkapan kasus korupsi tersebut,
PT Timah selaku perusahaan negara yang bernaung di bawah holding Mind ID mengalami penurunan ekspor yang drastis. Selaku pemilik IUP terluas, perseroan itu justru kalah ekspor dengan smelter timah swasta. Berdasarkan catatan Bubble Research Institute, ekspor PT Timah anjlok 3 tahun beruntun sejak 2021 sampai 2023. Sementara itu, selain hasil timah yang diselewengkan dari lahan negara, juga adanya dugaan penampungan timah dari penambang tanpa izin. Suami dari aktris Sandra Dewi itu lantas ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024 malam bersama dengan 15 orang lainnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Harvey langsung ditahan oleh Kejagung dengan tangan diborgol mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Namun hingga berita ini disiarkan, suami Sandra Dewi belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan ini. Tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan menjamin bahwa semua langkah yang diambil adalah sah secara hukum. Korupsi di sektor timah mengancam kerugian bagi negara dan juga bagi masyarakat. Ribuan pekerja tambang di wilayah penghasil timah terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan tambang ilegal. Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat juga berdampak panjang bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi lebih daripada itu, dampaknya terhadap warga sekitar pun tak main-main. Salah satunya tambang pasir ilegal di pesisir pantai Pulau Manuk di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan abrasi pantai. Karena kerusakan yang ditimbulkan, sejumlah aktivis lingkungan dan ormas tempat pun berusaha menutup aktivitas penambangan ilegal ini. Namun aksi penutupan yang dilakukan aktivis lingkungan dan ormas tempat pada sehari sebelumnya ini mendapatkan penolakan, sehingga penambangan yang sudah ditutup kembali beroperasi. Warga yang keberatan pun kembali mendatangi lokasi tambang pasir ilegal ini, namun malah terjadi aksi kekerasan. Pertambangan pasir laut yang pada saat hari Rabu satu hari sebelum kejadian itu sudah dilakukan penutupan oleh Airo. Kami pada saat itu bersama-sama dengan warga. Tapi satu hari kemudian ada kegiatan kembali, sehingga kami bersama-sama dengan warga ke lapangan kembali. Namun tiba-tiba setelah kami di lapangan datanglah sekelompok orang itu, sehingga terjadilah perkelahian antara mereka dan dilerai oleh warga dan teman-teman yang ada di sana. Aktivitas tambang ilegal juga terjadi di Kabupaten Batanghari, Jambi, di mana warga yang sudah geram akan aktivitas tambang ilegal yang merusak wilayah hidup mereka akhirnya memblokade tambang dan membakar 6 unit alat tambang emas ilegal tersebut. Aksi massa bersama pemerintah desa didampingi Babinsa dan Babin Kamtibnas ini sebagai bentuk kekesalan warga terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal yang sudah merusak areal perkebunan dan pemakaman umum warga setempat. Menurut Sekretaris Desa Pasar Terusan As'ad, sebelum dilakukan pengerusakan, pemerintah desa dan warga sekitar sudah berulang kali mengingatkan agar para pekerja tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. Namun tetap saja mereka membawa alat atau mesin-mesin penambangan, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Padahal kemarin kita juga sudah ke sini menyampaikan kepada pekerja bahwa tidak ada lagi kegiatan petih di wilayah kita. Kalau ada, kami tidak bisa menjamin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ternyata mereka hari ini datang lagi pekerja ini dengan membawa lebih banyak mesin-mesin untuk melakukan peti itu. Ya akhirnya kita ketahui kondisinya sekarang, ya kita tidak dapat membendung massa, ya seperti ini kejadiannya. Kalau dampaknya kita bisa lihat di sini, perkebunan habis, di sebelah ini ada kuburan, itu juga sudah mencapai tanah kuburan. Jadi kita di sini benar-benar sangat resah dan meresahkan, dan itu juga merusak lingkungan yang benar-benar berbahaya ke depannya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar juga menyayangkan aktivitas pertambangan baik legal maupun ilegal yang mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Abdul Halim pun mendesak seluruh komponen pemerintah daerah, khususnya pedesaan di wilayah tambang, untuk mengedepankan kelestarian lingkungan dan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan semata. Semua desa tambang di Indonesia itu harus memiliki satu model pengembangan pertanian yang arahnya adalah pelestarian lingkungan, kesinambungan masa depan. Karena apa? Kalau kemudian kita hanya mengandalkan pertambangan yang ada, pasti masa depannya tidak cukup bagus. Karena apa? Karena ada kerusakan, pasti ada kerusakan. Dan sebagaimana kita maklumi sekarang, misalnya kasus timah di Bangka ini, masalah yang paling tinggi krusial adalah masalah lingkungan. Itu. Aktivitas pertambangan baik legal maupun ilegal sepatutnya mengedepankan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Ketika cuan tambang hanya dinikmati oleh para pemilik modal di perkotaan, lantas apa yang tersisa bagi warga di pedesaan selain alam yang rusak? Tim Liputan Metro TV. Para aktivis lingkungan menyatakan bahwa kerusakan akibat tambang ilegal ini sangat signifikan. Sungai tercemar, hutan gundul, dan lahan-lahan produktif menjadi tidak subur lagi. Kerugian jangka panjang ini jauh lebih besar dari keuntungan sesaat yang didapatkan dari tambang ilegal tersebut. Kasus ini mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pakar hukum. Banyak pihak yang mengecam tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pengusaha besar yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Korupsi di sektor tambang adalah salah satu jenis korupsi yang paling merugikan negara. Selain dari segi finansial, efek buruknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal sangat besar. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat, pemerintah, maupun pengusaha yang bermain di balik layar. Penyelidikan terhadap kasus ini masih terus berlanjut. Pihak berwajib sedang memeriksa berbagai bukti dan memanggil sejumlah saksi yang diduga terlibat ke dalam jaringan korupsi ini. Hingga saat ini, beberapa pejabat pemerintahan dan pengusaha sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan penahanan terhadap mereka sudah dilakukan. Apakah suami Sandra Dewi akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya menjadi saksi dalam kasus ini? Masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Semua orang berharap agar kasus ini ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang status sosial atau kekayaan dari pihak-pihak yang terkait. Demikianlah berita kami pada hari ini dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi. Kami akan terus menginformasikan berita ini yang jelas dan terpercaya. Saya Linggar, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program berita selanjutnya. See ya.